Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi. Dari kelas ini saya akan mempresentasikan akhir ujian semester saya. Materi yang saya ambil itu modul ajar. Ini modul ajar yang sudah saya buat. Identitas modul ajar saya sejarah Indonesia, mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 SMA. Alokasi waktu 4 kali menit, 2 kali pertemuan. Judul modulnya itu maksudnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Kompetensi dasarnya menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu Hindu dan Buddha Indonesia. KD-nya 35. Eh, yang kedua KD 45 mengelola informasi masyarakat Indonesia. Baik, masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Lebih dari belajar saya, pertama itu eh, ada dua hal yang harus kita ketahui jika membahas masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Nusantara. Pertama, kita harus membicarakan sumber-sumber sejarah yang menjelaskan tentang kedatangan atau interaksi bangsa India dengan masyarakat lokal. Sumber sejarahnya yang dimaksud meliputi sumber tertulis, benda maupun lisan. Kedua, kita perlu juga membahas mengenai teori-teori kedatangan kebudayaan Indonesia Nusantara. Maka dari itu, pada topik materi ini akan dibahas tentang sumber-sumber sejarah dan teori-teori yang menjelaskan tentang bangsa India ke Nusantara. Ya, jadi sumber sejarahnya itu yang pertama sumber dari India, diambil dari kitab Satria India yang dapat dipercaya adalah kitab Mahabharata yang memberi petunjuk bahwa masyarakat India telah mengenal beberapa tempat di Indonesia juga Masehi. Dalam kitab biografi yang ditulis pada abad kedua juga disebutkan adalah ada hubungan dalam antara India dan Indonesia. Yang kedua sumber dari Cina. Hubungan Indonesia dengan Cina diperkirakan telah berkembang pada abad kelima. Bukti-bukti yang memperkuat hubungan itu diantaranya adalah perjalanan seorang pendeta Buddha pada sekitar tahun 413 Masehi. Eva Hin melakukan perjalanan dari India ke Jawa Peti atau disebut Aram Negara dan kembali ke Cina melalui jalur laut. Yang ketiga sumber dari Yunani. Hubungan dengan antara Indonesia dengan India dan Cina dapat diketahui dengan Claudius Ptolemeus, seorang ahli ilmu Yunani. Dalam kitabnya yang berjudul geografik yang ditulis pada abad kedua, Ptolemeus menyebutkan nama Labio yang artinya Pulau Jalai. Yang keempat, prasasti. Prasasti Tuhan Indonesia yang menunjukkan hubungan Indonesia dengan India, misalnya prasasti Mula Roman di Kalimantan Timur yang terbentuk berupa. Semua prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Selanjutnya yang kelima, kitab kuno. Kitab kuno yang ada di Indonesia biasanya ditulis pada daun kota yang ditulis dengan menggunakan bahasa dan tulisan Jawa. Tulisan Jawa kuno yang merupakan pengaruh dari bahasa Sanskerta dan tulisan Pallawa. Terakhir, bangunan kuno. Bangunan-bangunan kuno yang bercorak Hindu ataupun Buddha terdiri atas candi dan acara. Agama Hindu yang berkembang di Indonesia berbeda dengan agama Hindu yang berkembang di India, agama dan kebudayaan dan
Indonesia. Ini diidentikan pemujaan roh leluhur atau disebut animis dan dinamis. Selanjutnya teori-teori maksudnya agama dan kebudayaan. Proses masuknya pengaruh agama Hindu dan agama Buddha ke wilayah Nusantara memangnya memerlukan analisis yang tersebut karena belum terdapat kesepakatan yang bulat di antara para ahli mengenai siapa yang membawa kedua tersebut ke Nusantara. Secara garis besarnya, di membagi proses masuknya budaya Hindu-Buddha menjadi dua. Pendapat pertama bertolak dari anggapan bahwa bangsa Indonesia berlaku fasik dan proses ini. Para pendukung konsep pertama ini selalu beranggapan bahwa telah terjadi kolonisasi oleh orang-orang India. Teori yang teori yang termasuk dalam kelompok pendapat pertama antara lain teori Brahmanya, teori kesatria, teori Vaishya dan Shudra. Pendapat kedua yang muncul di akhir memberikan peranan aktif kepada bangsa Indonesia. Selanjutnya teori-teorinya itu teori Brahmana pertama. Van Leur mengajukan keberatan baik terhadap teori kesatria ataupun teori Vaishya. Keberatan pertama adalah mengenai kolonisasi suatu kalau dilibatkan oleh satu kemenangan. Kamu jangan baru iya, iya, calonnya teori terakhir menurut banyak pula bisa dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi tawanan-tawanan perang. Para tawanan perang itu yang menyebarkan kebudayaan Hindu di Indonesia. Yang sekarang harus balik. Watch, watch sesuai pendirian dengan Van Leeuwen bertolak dari sifat unsur-unsur budaya India yang diamati dalam budaya Indonesia. Dia juga berpendapat bahwa proses Indianisasi di Indonesia dilakukan kelompok cendekiawan itu administrator atau sistem. Selanjutnya rangkuman. Rangkuman dari materi di atas terlihat bahwa hubungan dalam antara Indonesia dan dalam proses masuk pengaruh budaya India, hubungan dagangnya telah menyebabkan terjadinya proses tersebut. Akan tetapi, proses Hinduisasi sendiri adalah suatu yang terpisah dari proses dagangan. Akibat proses ini terjadi perubahan dalam birokrasi pemerintah. Perubahan ini memang dapat berakibat pada jalannya perdagangan. Tetapi inti perubahan yang terjadi sebagian besar terletak pada bidang keagamaan. Hal ini bukan hanya berlaku untuk bidang-bidang yang jelas bercorak agama seperti sastra, seni rupa dan seni bangunan suci, tetapi juga berpengaruh pada tata upacara di keraton, organisasi, ketatanegaraan,